Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi kita di Siap-Siap Ramadan, dan di episode hari ini seperti biasa kita akan belajar surat-surat pendek. Surat-surat yang saya yakin rasanya jadi andalan, hafalan teman-teman setiap kali sholat. Abiku, Iya. hari ini belajar soal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu. Itu rasanya surat paling ngetop nih. Betul. Bahkan memang ada anjuran untuk sering-sering membaca itu. Oh gitu, jadi nggak apa-apa. Rasanya setiap Bukan sholat tidak itu apa-apa, selalu jadi justru baik. Ada baik. seorang sahabat Nabi berkata, saya kalau sholat itu sukanya baca Qul huwallahu ahad. Oh, bagus. Allah juga senang kalau dibaca surah itu. Surah ini, kata Nabi dalam hadis lain, siapakah di antara kalian yang ingin membaca seluruh Al-Quran dalam semalam? Bagaimana bisa itu wahai Nabi? Dia membacalah Qul huwallahu ahad 3 kali. Membaca Qul huwallahu 3 kali. Itu senilai dengan membaca seluruh Al-Quran. Oh, Itu bagi Masya yang Allah. menghayati maknanya. Hmm. Karena itu Qul huwallahu ahad dinamai sepertiga Al-Quran. Mengapa sepertiga Al-Quran? Ajaran Islam itu ada akidah, kepercayaan, ada syariah, pengamalan hukum, ada akhlak. Di Al-Ikhlas ini akidah, kepercayaan. Puncak kepercayaan. Tidak diterima keberagamaan Muslim seseorang kalau dia tidak percaya kandungan Qul huwallahu ahad. Karenanya dia dibilang sepertiga Al-Quran. Nah, jadi kalau baca 3 kali senilai. Asal paham maknanya. Asal saya kira bukan cuma paham ya, menghayati. Menghayati. Itu dia, makanya kita mau menghayati surah Al-Ikhlas, Abiku. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, dialah Allah yang Maha Esa. Itu ayat pertama. Oke. Mari kita lihat supaya jelas maknanya. Itu Nabi Muhammad, wahyu pertama, wahyu kedua, wahyu ketiga, sampai lebih kurang 10 wahyu yang diterimanya, tidak pernah menyebut Allah. Selalu yang disebut ini Tuhanmu, Tuhanmu. Iqra bismi rabbika, Tuhanmu. Kaum musyrik bertanya, ini Tuhan kamu tuh bagaimana? Apa dari emas, dari perak, dari ini? Maka turun suratul Ikhlas menjelaskan siapa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan yang diajarkan oleh Islam. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad menjawab pertanyaan mereka, wah dia itu Maha Esa. Allah Maha Esa. Itu yang pertama. Allah tumpuan harapan semua makhluk, ayat kedua. Tapi mau sebelum kita sampai ke tumpuan harapan, mari kita menganalisa lebih jauh ahad. Ahad di situ diterjemahkan Maha Esa. Oke. Kalau Abi berkata satu, maka bisa terbayang ada 2, ada 3. Tapi kalau Abi berkata Esa, tidak terbayang ada 2, tidak terbayang ada 3. Dan tidak terbayang tidak ada. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak seorang pun yang datang, tidak ada yang datang. Ya. Hanya seorang yang datang, ada 1. 1 orang datang, bisa 2, bisa 3. Nah, ini Qul huwallahu ahad. Dia itu Maha Esa. Nah, keesaannya ini terdiri dari 3 hal. Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Oke. Esa dalam zatnya. Dia tidak terdiri dari unsur-unsur. Kalau Abi berkata jam tangan ini 1, ya ada unsurnya enggak? Ada jarumnya, ada mesinnya, ada baterainya mungkin. Dia Esa. Tidak terdiri dari unsur-unsur. Sifatnya. Memang ada sifatnya yang kita beri nama sama dengan sifat manusia. Kasih, tetapi kasihnya beda dengan kasih makhluk. Dia kuasanya beda dengan kuasa makhluk. Perbuatannya juga. Tidak ada sesuatu yang terjadi ini kecuali atas izinnya dan atas kekuatan yang dianugerahkan Allah bagi perantara yang menciptakannya. Itu arti dia Maha Esa. Esa dalam tanah. Qul huwallahu ahad. Kita lihat lebih jauh. Tadi Somad. Somad itu punya 2 makna yang populer. Yang pertama berarti tumpuan harapan.
Yang kedua, berarti sesuatu yang sangat padat, tanpa pori-pori. Nah, kita lihat, Allah tumpuan harapan. Itu sebabnya, kata para pakar, tidak mungkin dalam perjalanan hidup manusia ini seseorang tidak pernah berdoa. Karena apa? Tidak semua keinginannya bisa terpenuhi. Padahal dia butuh. Boleh jadi dia pergi kepada si A, tidak mampu. Si B tidak mampu. Si C tidak mampu. Kemana dia akhirnya? Allah. Dia tumpuan harapan. Nah, dan diartikan juga tidak berpori-pori. Kalau dia tidak berpori-pori, dia makan. Tidak ada yang bisa masuk. Dia berkeringat. Dia beranak. Tapi ada itu ayat ketiganya itu, Bi. Itu ayat ketiganya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak itu diperanakan. penjelasan lebih jauh kalau kita artikan somat tidak berpori-pori. Ya, Pak? Karena dia tidak berpori-pori, jadi itu. Nah, itu sebabnya setelah menjelaskan ilam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kufuan itu yang serupa dengannya. Ada ayat yang lain yang lebih jelas. Laisa kamitslihi syai'. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, tidak ada seperti-sepertinya. Jangankan sepertinya, seperti-sepertinya saja tidak ada. Sehingga semua yang terbetik di dalam benak, walau dalam bentuk imajinasi tentang Tuhan, maka Tuhan berbeda dengan itu. Karena itu, jangan bahas tentang Tuhan. Salah satu makna Allah terambil dari kata alihah, membingungkan. Ada yang ingin bahas tentang Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa, bingung kita. Atau mengagumkan. Kenapa mengagumkan? Semua ciptaannya mengagumkan. Sayang, kekaguman kita itu tereduksi karena sering kita lihat. Kalau kita lihat ada sesuatu yang dari atas jatuh ke bawah, kita tidak kagum. Tapi kalau dari bawah ke atas, kita kagum. Sebenarnya sama-sama saja itu. Hanya ini tereduksi. Sering kita saksikan. Karena sudah biasa. Qul huwallahu ahad. Surah ini banyak namanya. Yang paling populer surat Al-Ikhlas. Kenapa dinamai suratul Ikhlas? Ikhlas itu artinya mengeluarkan sesuatu yang bukan substansinya. Kita ambil contoh. Kita hendaknya beribadah demi karena Allah. Kalau ada sesuatu tujuan selain dari Allah, itu ikhlas atau tidak? Kita harus keluarkan itu. Supaya di sini surah ini mengeluarkan segala sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Dia ahad. Dia tumpuan semua harapan. Dan tumpuan punya harapan. Tidak ada yang sepertinya. Karena dia menyingkirkan segala sesuatu selain substansi Tuhan, maka dia dinamai surah Al-Ikhlas. Ada juga yang menamainya suratul Ifrad. Ifrad juga itu artinya mengesahkan Tuhan. Surat Tauhid. Sekarang begini. Setelah seseorang menghayati makna ini, dia hendaknya berusaha meneladani Tuhan sesuai kemampuannya sebagai makhluk. Nah, bagaimana kita meneladani ahad itu? Berusahalah menyatukan semua potensi dan daya Anda dalam segala kegiatan Anda. Kita punya daya apa? Daya fikir, daya fisik, daya kalbu, daya hidup. Satukan itu. Jangan sampai kepribadianmu terpecah. Jangan sampai pikiranmu berbeda dengan kalbumu. Dan jadilah somat. Jadilah tumpuan harapan manusia. Nah, orang-orang yang menghayati ini dan mengamalkan ini, itu sangat luar biasa. Itu makna dari surat Al-Ikhlas. Allahu Akbar. Terima kasih Abiku. Mudah-mudahan teman-teman sudah mendapatkan sedikit manfaat dari makna yang kita pelajari dari surah Al-Ikhlas. Jadi kalau sholat baca Qul huwallah sudah lebih mantap, lebih khusyuk sholatnya. Amin insya Allah. Terima kasih Abiku.
Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.